Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadilladzina astofa. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya sehat, tetap semangat dalam mengikuti KBM daring ini. Oke, kita lanjutkan pertemuan kedua dalam materi ilmu tafsir. Ini masih seputar mengenal lebih jauh makna Al-Quran, ya, tentang Al-Quran. Kalau kemarin kita sudah belajar memahami pengertian Al-Quran baik secara istilah maupun bahasa. Berikutnya kita akan membahas kandungan isi Al-Quran. Tetapi sebelumnya mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita diberi kemudahan di dalam memahaminya dan ilmu yang kita terima manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sahibul karamah syamat matamakin wa ila hadrati masjid Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, tentang kandungan Al-Qur'an. Di sini saya mengutip pendapatnya Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, yaitu 1 at-tauhid. Artinya ajaran ketauhidan. Maksudnya apa? Bahwa Al-Quran ini isinya mengandung ajaran ketauhidan. Ketauhidan ini yaitu menjelaskan bahwa di antaranya Tuhan yang kita sembah yaitu Ahad, satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya. Yang kedua yaitu al-wa'du wal wa'id. Janji bagi yang taat dan peringatan bagi yang membangkang. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat yang beriman, orang yang beriman. Janjinya nanti bagi mereka ada yang namanya jannah, surga. Dan dijelaskan pula tentang peringatan atau azab bagi mereka yang membangkang, yang kufur, ya, terhadap nikmat atau terhadap ciptaan-ciptaan Allah, kufur, syirik, ya, gitu ya. Yang ketiga yaitu sabilus sa'adah, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran ini menjelaskan bagaimana biar kita hidupnya itu bahagia, tidak hanya dunia dan akhirat, maka ada petunjuknya, ada penuntunnya, yaitu dijelaskan betul dengan Al-Quran. Yang sebagaimana Al-Quran ini pun sendiri merupakan petunjuk, merupakan hudan, petunjuk, rahmah bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Al-Quran inilah yang akan menuntun kita menuju jalan yang benar, yang shiratal mustaqim, menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Yang keempat ada Al-Qasas. Al-Qasas itu kisah-kisah umat terdahulu. Artinya apa? Al-Quran ini menjelaskan lebih banyak tentang kisah-kisah, tentang kehidupan umat-umat terdahulu. Sejarah, gitu ya, sejarah umat-umat terdahulu. Misalnya ada sejarahnya tentang kaum Ad, tentang kaum Samud, tentang kaumnya Nabi Lut, dan masih banyak lagi. Bahkan Al-Quran ini bisa dibilang lebih banyak isinya menjelaskan tentang kisah-kisah, tentang sejarah. Apa manfaatnya? Biar bisa diambil hikmah, pelajaran
bagi kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya tadi tentang kandungan Al-Quran ya, itu yang saya ambil dari pendapatnya ulama Muhammad Abduh. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Misalnya ada ulama lain yang menyebutkan tentang kandungan Al-Quran, yaitu ada tentang akidah, tentang syariah, akhlak, hukum, dan peringatan. Banyak ya. Berikutnya ini tentang bukti keotentikan atau keaslian Al-Quran. Al-Quran ini sudah dijamin betul keotentikannya, kebenarannya, isinya ini ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Artinya apa? Maksudnya apa? Bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran ini dan Allah pula ya, dan orang-orang lain, makhluk yang lain di sini karena menggunakan dhamir inna ya, berarti tidak sendirian, lahafizun yang akan betul-betul juga menjaga keaslian Al-Quran tersebut. Nah, sebenarnya di dalam Al-Quran ini sudah terdapat bukti-bukti akan keasliannya. Misalnya pada huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal permulaan surat atau disebut dengan istilah al-ahruf al-muqatta'ah atau huruf-huruf pembuka surat, namanya fawatihus suwar. Yaitu misalnya apa? Ada alif lam mim ya. Ada apa? Nun, ada qaf, yasin, toha, dan banyak. Itu namanya al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf pembuka surat atau fawatihus suwar. Nah, rupanya huruf-huruf ini jumlah huruf tersebut habis jika dibagi dengan angka 19. Kenapa kok menggunakan angka 19? Rupanya angka 19 ini angka yang memang tidak sembarangan, yang oleh ulama Rasyad Khalifah diambil dari surah Al-Muddathir ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim, alaiha tis'ata asyar. Dan di atasnya ada 19 ya. Rupanya ada ayat yang menjelaskan tentang angka 19, tis'ata asyar, 19. Yang mana angka 19 ini juga merupakan jumlah huruf dalam kalimat atau lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jumlahnya hurufnya 19 ya. Coba kita hitung. Ada 1 ya, 1 ba, 2 sin, 3 mim, 4 alif, 5 lam ya, 6 lam lagi, 7 ha, 8 alif, 9 lam, 10 ra, 11 ha, 12 mim, 13 nun, 14 alif, 15 lam, 16 ra, 17 ha, 18 ya, dan 19 mim ya. Jadi jumlahnya huruf yang ada pada lafadz Bismillahirrahmanirrahim juga 19. Nah, ini yang dijadikan untuk menghitung nanti jumlah-jumlah huruf yang di permulaan surat atau fawatihus suwar akan habis jika dibagi angka 19. Ini
temuan ya atau pendapatnya ulama yang bernama Rasyad Khalifah. Oke, kita jelaskan sekarang tentang huruf-huruf permulaan surat yang nanti jumlahnya itu akan habis jika dibagi dengan angka 19. Misalnya yang pertama ya, jumlah huruf qaf. Huruf qaf itu adalah pada permulaan surat qaf juz 26. Itu di dalam surat qaf ini, saya ulangi, di dalam surat qaf ini jumlah huruf qafnya itu 57. Nah, ya. 57 ini habis jika dibagi angka 19. Ketemunya 3. Ya, ketemunya 3. Oke. Yang kedua, huruf kaf, ha, ya, ain, shad. Atau biasanya kita membaca kaf, ha, ya, ain, shad. Ini adalah huruf pembuka permulaan pada surat Maryam juz 16. Itu jumlahnya ya, itu jumlahnya masing-masing artinya jumlah mereka ya, kaf, ha, ya, ain, shad ini ditemukan 798. Habis juga jika dibagi 19 ketemunya 42. Oke, berikutnya ada huruf nun pada awal surah Al-Qalam ya. Ini juz 29, nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, huruf nun ini jumlahnya dalam surah Al-Qalam ini bukan jumlah dalam itu loh ya Al-Qur'an, tapi dalam surah Al-Qalam ini itu 133. Habis pula dibagi 19 ketemunya 7. Oke. Yang keempat, huruf ya dan sin ya. Pada permulaan surat Yasin juz 22 akhir ya, masuk ke 23. Itu masing-masing artinya huruf ya dan sinnya ini masing-masing jumlahnya adalah 285. Habis pula dibagi 19 ketemunya 15 ya. Huruf to dan ha. Toha pada awal surah Toha juz 16. Itu masing-masing huruf to dan ha-nya ini masing-masing terulang sebanyak 342. Habis juga jika dibagi angka 19 ketemunya 18. Nah, yang terakhir ada huruf huruf H ya. Huruf H dan Mim pada awal surah Hamim. Itu masing-masing jumlahnya adalah 2166. 2166 yang kesemuanya juga habis jika dibagi angka 19 ketemunya 114. Nah, artinya apa? Jumlah-jumlah huruf tadi itu dibagi 19 ketemunya huruf yang pas. Tidak sampai koma gitu ya, tidak sampai koma. Artinya 3, berapa enggak, tapi hurufnya pas. Nah, ini coba andaikan jika jumlah-jumlah huruf tadi itu ada yang kurang atau ada yang lebih, tentu tidak akan pas, tidak akan habis jika dibagi angka 19. Nah, oleh ulama yang bernama Rasyad Khalifah ini dianggap atau dijadikan salah satu bukti keautentikan Al-Qur'an ya. Karena menurut beliau seandainya ada ayat yang berkurang, bertambah atau diganti kata atau kalimatnya, jelas tentu perkalian-perkalian tadi itu tidak akan berfungsi dan akan hilanglah sisi keunikan Al-Qur'an. Nah, ini termasuk bagian yang unik di dalam Al-Qur'an. Ada jumlah huruf yang habis jika dibagi dengan angka 19.
Oke, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Selanjutnya untuk tugas kalian yaitu mencari macam-macam fawathihus suwar. Mencari macam-macam fawathihus suwar, artinya huruf-huruf pembuka surat di dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya alif lam mim itu surat yang menggunakan alif lam mim pembukaannya itu dalam surat apa saja? Oh, pertama misalnya apa? Al-Baqarah. Nanti alif lam mim bertempat di apa lagi? Ya. Misalnya ada surat apa ini? Qaf tadi ya. Itu adalah pembuka surat Qaf. Misalnya ada lagi menggunakan fawathihus suwar alif lam mim ra, itu pembuka surat apa ya? Kalian tulis semuanya sehingga ditulis fawathihus suwarnya, hurufnya alif lam mim nun qaf shad dan terdapat dalam surat apa saja. Ditulis, dikerjakan di buku catatan, nanti dikumpulkan ketika kita ketemu atau tatap muka di madrasah. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.